Alhamdulillah, syukur kepada Allah hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu di hari akhir kelak. Eh, di pagi hari yang cerah ini, itu jadi beberapa minggu ini kita dikaruniai pagi yang sangat cerah, gitu. Kita akan mendengarkan paparan dan berdiskusi terkait hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh para dosen arsitektur UII. Jadi, JARS Research Week ini adalah diseminasi rutin yang setiap semester selalu kita laksanakan. Jadi, kira-kira sudah 3 tahun ini kegiatan ini kita laksanakan. Jadi, harapannya bisa sebagai wadah sharing dan diskusi hasil penelitian dan juga untuk melihat peluang-peluang penelitian yang akan bisa dilaksanakan berikutnya. Jadi untuk hari ini akan ada lima dosen JARS yang akan menyampaikan hasil penelitiannya. Jadi lima dosen tersebut adalah eh, Bapak Supriyanta dengan judul penelitian Perkembangan Arsitektur Masjid dalam Dinamika Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Pak Saifuddin Mutaki dengan judul penelitian yang akan disampaikan nanti adalah memahami ekskavasi situs terpendam dengan studi kasus Candi Kimpulan. Kemudian berikutnya adalah Profesor Nurholis Idam dengan judul penelitian Keberlanjutan Pemukiman Hunian Tetap Lereng Merapi untuk Mitigasi Kebencanaan Vulkanologi. Yang berikutnya adalah Profesor Suparwoko dengan judul penelitian adalah prototipe toilet berbahan dasar pipa pralon dan papan GRC dengan pendekatan penggunaan bahan dan cara konstruksi. Kemudian berikutnya adalah Bapak Khalif Lirwidyo Putro dengan judul penelitiannya Pengaruh Desain Arsitektur Terhadap Model Bisnis Kuliner. Jadi lima peneliti ini nanti akan memaparkan hasil penelitiannya. Jadi untuk sesi pertama nanti jadi untuk JARS kali ini saya akan bagi menjadi dua sesi gitu. Jadi sesi pertama ada tiga peneliti akan menyampaikan paparannya, kemudian nanti kita akan diskusi, kemudian disusul kemudian yang sesi kedua adalah oleh dua orang peneliti. Baik, untuk mempersingkat acara, untuk yang sesi pertama, nanti yang akan menyampaikan hasil penelitiannya adalah Bapak Supriyanta, kemudian Bapak Ahmad Saifuddin Mutaki, kemudian Prof. Nurholis Idam. Jadi akan memaparkan hasil penelitiannya secara berurutan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang hadir dan teman-teman mahasiswa, jika ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat. Baik, Pak Supri, apakah sudah hadir? Insya Allah sudah. Ya. Baik, kita mulai saja. Pak Supri, Pak eh, Pak Supriyanta dan tim di sini akan memaparkan terkait hasil penelitian dengan judul Perkembangan Arsitektur Masjid dalam Dinamika Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silahkan Pak Supri untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Baik, boleh kami share screen? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, izinkanlah saya menyampaikan hasil penelitian kami, ya, yang mungkin judulnya sedikit berubah, ya. Kita
sesuaikan dengan kondisi yang terjadi setelah mengadakan penelitian. Ya. Kita beri dinamika aristokrasi keraton dalam perkembangan gaya arsitektur masjid di Yogyakarta. Ya. Tulis ini atau penelitian ini kami lakukan bersama Prof. Nur Kholis Idam, STMR PhD IAI, dan dibantu dua asisten yaitu Dwi Wangga Sang Narendra Hadi, SARS, dan Muhammad Rafi Anton Pratama. Ya. Baik, latar belakang dari penelitian ini ya kita melihat keistimewaan Yogyakarta dalam bentuk pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang aristokrat yaitu aristokrat keraton ya. Bangunan masjid yang digunakan sebagai sarana dakwah, gaya bangunannya mengikuti kadang-kadang situasi politik, kepercayaan, dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Nah, gaya arsitektur masjid yang berkembang di Yogyakarta juga semakin beragam ya, mengikuti dinamika zaman ya. Khususnya saat pengaruh kekuasaan politik aristokrat keraton masih kuat hingga peralihannya ke dalam kekuasaan demokrasi negara. Ada beberapa isu yang kita angkat. Yang pertama bahwa ajaran konservatif dalam pemahaman syariah dengan maksud pemurnian Islam menyebabkan importisasi gaya arsitektur Arab yang mempengaruhi pembangunan masjid modern di Jawa. Yang kedua bahwa konteks eksistensi kebudayaan Jawa yang dilestarikan dalam gaya arsitektur masjid ini sejauh ini hanya dilihat dalam masjid-masjid kuno yang memang menjadi produk aristokrat keraton. Namun, tujuan mengenai seberapa jauh eksistensi tersebut dapat bertahan dalam pembangunan masjid modern perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Melihat perkembangan masjid di Yogyakarta pada periodisasi kekuasaan keraton yaitu tahun 1755, awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45-an ke atas hingga zaman reformasi tahun 1998, penelitian ini berfokus untuk meninjau yang pertama adalah bagaimana pengaruh aristokrat keraton dalam gaya arsitektur masjid di DIY. Yang kedua, bagaimana kesesuaian nilai Islam terhadap gaya arsitektur Jawa pada masjid yang berkembang di daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa kajian yang kita sampaikan, yaitu yang pertama arsitektur aristokrasi ini secara umum dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dikelola oleh golongan bangsawan. Dalam kasus ini, Sultan berperan sebagai aristokrat utama pada Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi kita berawal dari Perda DIY juga tahun 2007 tentang arsitektur bangunan berciri khas daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu upaya normatif ya untuk mengatur pelestarian budaya tradisional dalam ranah arsitektur. Kemudian dimandatkan pada pasal 6 bahwa gaya arsitektur bangunan itu dikenai salah satunya pada bangunan keagamaan yaitu masjid sebagai produk pemerintah daerah yang berdaulat dan memiliki status istimewa. Hal ini juga memperkuat bahwa aristokrasi keraton ini berusaha melindungi kebudayaan Jawa pada era modern. Ya. Nah, gaya arsitektur tradisional Jawa ini implementasi produk fisik bangunan lokal difokuskan pada gaya arsitektur tradisional Jawa sebagai bentuk implementasi ya fisik kebudayaan lokal yang dipandu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang panduan arsitektur bangunan baru bernuansa budaya daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana data dikumpulkan dengan observasi langsung menuju sampel masjid di Yogyakarta yang mewakili objek-objek penelitian. Sampel yang ditetapkan adalah masjid yang mewakili perkembangan pada zaman awal keraton berdiri, awal kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi modern. Dokumentasi foto dan video ini menjadi produk utama dalam mempresentasikan secara objektif keadaan masjid amatan. Ya. Guna merasionalkan data yang diperoleh, dilakukan kajian dalam tentang literatur yang berkaitan dengan gaya arsitektur tradisional Jawa, dan perkembangan historis Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Pada pembahasan dan hasil ya, lingkup daerah istimewa Yogyakarta ini ya, keraton menjadi pembeda ya dengan daerah lain di Indonesia di mana para aristokrat keraton memiliki pengaruh yang kuat
hingga kekuasaan di bawah pemerintah Republik Indonesia. Kemudian poin masjid adalah gaya arsitekturnya ini menjadi indikator ya, dalam melihat perkembangan budaya lokal Jawa dari zaman ke zaman. Sehingga bangunan penting keagamaan dan simbol religiulitas hingga kekuasaan masjid memegang peranan penting dalam keistimewaan Keraton Yogyakarta sebagai penerus dari Kerajaan Mataram Islam. Perkembangan masjid ketika era keraton ya, di awal-awal ya, Masjid Gede Kauman ini sebagai contoh yang kita ambil sebagai sampel. Masjid ini menjadi simbol harmonisasi budaya dan agama pada era awal Keraton Yogyakarta. Masjid dibangun dengan gaya arsitektur yang menonjolkan kebudayaan Jawa, khususnya pada atap tajuk ya, yang tersusun 3 dengan puncaknya yang bernama Mustoko ya, sebagai ciri masjid yang dimiliki oleh Sultan. Ya. Pada zaman ini eksterior bangunan secara eksplisit menunjukkan pengaruh kebudayaan Jawa yang sangat kentara dan implisit mengandung makna pengaruh kekuasaan aristokrat keraton kuat sebagai representasi dari dan Dewa Raja. Ya. Kemudian Masjid Margoyono ini sebagai sampel yang kedua, ini simbol religiusitas dari masyarakat dan sendiko dawuhnya dengan raja ya. Sebagai produk era kolonial, bangunan mendapat pengaruh ornamentasi Eropa pada bagian dinding-dindingnya dan mendominasi arsitektur pada setiap ruangan, baik itu pintu, jendela hingga ke mihrabnya ya. Elemen arsitektur yang diidentifikasi mirip dengan gunungan wayang ini merupakan salah satu simbol budaya lokal ya. Elemen atap ini mengadopsi gaya tajuk bertingkat 3 seperti Masjid Gede Kauman. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya masjid ini juga laras dengan Masjid Gede Kauman sebagai masjid utama di lingkup Keraton Yogyakarta sekaligus secara implisit menunjukkan kepatuhannya atau sendiko dawuh terhadap keraton sebagai manifestasi kekuasaan khalifah fil art ya saat itu ya. Kemudian di era kemerdekaan kita mengambil sampel Masjid Suhada sebagai simbolisasi perjuangan kemerdekaan ya. Gaya arsitektur masjid ini mengadopsi modern style dan akulturasi gaya Persia dengan ciri khas yang dapat diinterpretasi dalam tampilannya yang sederhana ya, meminimalisir detail dan material modern saat itu ya, beton bertulang, besi dan baja, dan mengikuti kaidah form follow function. Ciri khas yang menonjol adalah penggunaan bah ya sebagai naungan utama masjid yang mengadopsi kebudayaan Timur Tengah sehingga terdapat pembaruan gaya arsitektur yang berbeda dari kelaziman pada masjid era keraton ya. Hal ini menunjukkan pada era kemerdekaan terjadi semangat modernisasi dan dinamika gaya arsitektur masjid yang secara implisit menunjukkan pergeseran kekuasaan aristokrat menuju demokratis dalam kekuasaan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Kemudian perkembangan masjid di era baru ya, ini Masjid Soko Tunggal kita ambil sebagai sampel menunjukkan simbolisme aristokrasi keraton dalam pemerintahan demokratis Republik Indonesia ya. Jadi Masjid Soko Tunggal ini secara filosofis memiliki keunikan pada soko atau kolom tunggal besar yang berada satu ya di tengah dan 4 soko bentung, di mana hal ini berfilosofikan Pancasila ya, mana soko tunggal menjadi manifestasi dari soko sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan 4 sila lainnya dimanifestasikan dalam soko bentung. Gaya arsitektur Masjid Jawa ini dipertahankan dengan atap tajuk dengan kepuncaknya yang menggunakan mustoko ya sebagai penanda masjid keagungan dalam ya, kepemilikan sultan ya. Nah, perkembangan Masjid Soko Tunggal ini juga menjadi simbol harmonisasi antara rakyat, aristokrat keraton, dan pemerintah Republik Indonesia pada era baru yang memberikan gambaran kembalinya kekuasaan sultan dalam kebudayaan yang termanifestasikan dalam gaya arsitektur. Kemudian di arah berikutnya adalah Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Ini menimbulkan kepedulian pemerintah pusat dalam identitas lokal ya. Jadi Presiden Soeharto menginisiasi pembangunan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila ini yang ditargetkan sebanyak 999 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia.
proyek ini digambarkan sebagai upaya Soeharto untuk membangun citra dengan menggunakan identitas budaya Jawa ya, karena kebetulan Pak Soeharto adalah asalnya dari Jawa, dan fungsi masjid ini mengingatkan sosok yang merupakan putra Jawa yang besar di kota Solo dan Yogyakarta, yang kuat pengaruhnya aristokrasi keraton, sehingga gaya desain masjidnya adaptasi atap tumpang atau tajuk ya. Nah, secara implisit adaptasi gaya arsitektur masjid ini memberikan makna simbolis ya, penguatan pengaruh aristokrat keraton dalam bidang kebudayaan di kancah nasional. Selanjutnya, pengembangan masjid di era reformasi ya. Masjid kampus UGM ini simbol multi etnis dalam kemajemukan bangsa ya. Secara arsitektur, masjid ini memadukan gaya Tionghoa, Jawa, Arab, dan India dalam arsitektur postmodern, sehingga kesan multikultural tercipta pada gaya arsitektur masjid ini. Gaya arsitektur masjid ini di simbolisme kebebasan dan aturan yang mengekang bangunan dengan memunculkan perpaduan gaya arsitektur berbagai etnis ya, menggambarkan multikultural Indonesia yang pada era sebelumnya kurang representatif ya, khususnya pada budaya Tionghoa. Kemudian yang terakhir Suciati Saliman ya, ini memaknai akulturasi lokal di tanah suci ya. Ornamentasi hingga gaya arsitektur yang mendominasi dapat diidentifikasi mendapat pengaruh dari Madinah ya, di kota tersebut terdapat Masjid Nabawi sebagai salah satu masjid tersuci umat Islam ya. Penggunaan pintu logam berwarna emas, gaya arsitektur tapal kuda, ornamen geometri Timur Tengah, hingga kolom-kolom penyangga memberi kesan masjid Arab. Material marmer menjadi ikon untuk selubung bangunan yang juga berfungsi untuk menurunkan suhu ruang ya secara minor terhadap atap limasan, menjadi kepuncak dari masjid sebagai penghargaan terhadap budaya lokal, tetapi muncul kesan elemen atap yang hanya terinterpretasi seperti tempelan desain saja gitu ya. Nah, masjid ini ya kita ambil dari atas ya, kebetulan kita menggunakan drone juga, ada videonya untuk melihat ya sekeliling masjid ini ya. Beberapa masjid kita juga ngambil dengan drone ya, kecuali Masjid Keraton tidak ada izinnya, nggak diizinkan. Kemudian Masjid Patok Negoro itu juga kami punya dokumennya ya untuk melihat lebih jauh. Nah, simpulan dari tulisan ini adalah yang pertama, zaman era awal keraton, gaya arsitektur tradisional Jawa kental digunakan. Hal ini menunjukkan kekuatan arsitektur keraton yang dimanifestasikan dalam elemen arsitektur yang sangat kuat ya. Pada era awal kemerdekaan sebagai transisi pemerintahan republik, semangat pembaruan mengancam eksistensi kebudayaan lokal ya, di mana kekuasaan aristokrat keraton ini menjadi di bawah Republik Indonesia. Di masa Orde Baru itu mengalami kenaikan lagi ya signifikan akan penerapan elemen budaya Jawa pada arsitektur masjid, bahkan dimaknai sebagai penguatan ya pengaruh aristokrat keraton hingga ke kancah nasional. Dan di era terakhir, di era perubahan dan reformasi modern, membuat pengaruh budaya asing ini berkembang dengan bebas sebagai bentuk kebudayaan, kebebasan berekspresi. Hal ini menyebabkan gaya arsitektur tradisional Jawa pada masjid mengalami penurunan signifikan yang menyebabkan pengaruh aristokrasi keraton harus mampu menerima modernisasi dengan upaya akulturisasi hingga adaptasi pada pakem tradisional. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, 15 menit yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Supri atas paparannya yang sangat menarik. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang akan bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan saat diskusi. Baik, untuk yang pemapar penelitian kedua adalah Bapak Ahmad Saifin Mutaki. Beliau akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Memahami Ekskavasi Situs Terpendam dengan Studi Kasus Studi Candi Kimpulan. Jadi ini merupakan sebenarnya ada penelitian payung besar gitu yang judulnya Konstruksi Digital Bangunan Candi Terpendam. Tapi khusus untuk hari ini beliau akan memaparkan terkait bagaimana memahami ekskavasi pada kasus yang sudah diteliti. Baik, monggo Pak Uut untuk menyampaikan hasil penelitiannya.
Oke, terima kasih. Suara saya sudah cukup baik di situ, Bu Dia. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jurusan arsitektur sudah memberi kesempatan untuk kita berbagi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah tentang apa yang ingin saya share. Jadi saya sudah melakukan satu kegiatan penelitian yang bersifat survei begitu, eh, untuk kemudian kita bisa menyusun kembali, merekonstruksi secara digital bangunan candi yang terpendam sebagai studi kasus pemugaran Candi Kimpulan di kampus UII. Nah, tampaknya kajian ini itu menyadarkan kita betapa pentingnya memahami ekskavasi situs candi terpendam dalam kasus studi Candi Kimpulan ini. Nah, saya kira saya ditemani Pak Agus Setiawan dalam proses penelitian tersebut. Kemudian ada 2 orang mahasiswa dari program profesi yang membantu di dalam menyusun pemodelan dan seterusnya. Nah, saya ceritakan sedikit dulu tentang supaya kita tahu mana objeknya begitu. Jadi Candi Kimpulan sebagaimana kita tahu ada di kampus terpadu UII. Ini ditemukan pada saat pembangunan gedung perpustakaan, yaitu waktu itu tanggal 11 Desember 2009, dan itu terjadi ketika melakukan penggalian. Nah, catatan sejarah menurut para arkeolog, candi ini dibangun di kurun waktu abad ke 9-10 di masa Kerajaan Mataram kuno. Dan catatan arkeologis, candi ini bersifat Hindu-Siwaistik dengan arsitektur candi yang tidak lazim, di mana tubuh candi dan atap dari batu tidak ditemukan. Dan ada 2 ukuran candi induk dan candi perwara, 6,2 kali 6,2 dan satu lagi 6,2 kali 4,2. Dan ukiran sederhana, jadi candi ini bisa tampak di dalam gambar yang ada di sini, dan berhias juga, ada celah pintu masuk dan seterusnya. Diperoleh juga di sana ada ada patung Ganesha, Nandi, dan Linggayoni. Saya tidak hendak diskusi mengenai arkeologi. Lalu kemudian saya ceritakan gambaran tentang proses rekonstruksi digital yang kita lakukan, bahwa proses ini kita pilah menjadi 3 tahap begitu, ya, tahap kompilasi, kemudian tahap analisis, yang terakhir nanti tahap sintesis, di mana masing-masing ada sejumlah langkah yang dilakukan. Mulai dari tahap kompilasi, kita melakukan investigasi dan pendataan batuan, kemudian pembuatan model untuk setiap batuan candi, dan kemudian kita mencoba membuat, istilahnya di dalam dunia arkeologi disebutnya susun coba batuan secara utuh. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kerusakan-kerusakan ada di mana. Kemudian dengan mengetahui kerusakan ada di mana, kita bisa menyusunnya menjadi modeling secara keseluruhan dalam posisi terpendam. Dan kemudian kita akan mengetahui posisi galian pondasi waktu itu ada di mana, dan akhirnya kita bisa merekonstruksi secara menyeluruh penemuan pertama, kemudian kita membuat layering, demarkasi, dan seterusnya. Kemudian penemuan candi, sosoknya yang rusak seperti apa, kemudian kita susun proses ekskavasinya, dan kita tetapkan garis-garis batas zonasinya.
tentu pemahaman tentang zonasi ini ada di pedoman pelestarian, jadi ada zona inti, kemudian ada zona penyangga yang membackup zona inti dan zona pengembangan. Lalu secara menyeluruh, pada akhirnya ketika itu sudah disusun menjadi satu kesatuan, maka kita akan bisa melihat sosok itu ada di mana. Nah, ini sebagai gambaran proses pemodelan. Ya, pemodelan berbasis Building Information Modeling. Jadi biasanya dikenal dengan Heritage BIM dengan aplikasi ArchiCAD 26 untuk kemudian menjadi gambar pembentukan candi berdasarkan kronologi yang diceritakan oleh para ahli. Nah, jadi kami juga menggali informasi dari proses-proses dulu waktu berproses seperti apa. Kemudian tracing dilakukan dengan cara menjiplak gitu data yang ada di dalam dua bentuk, ada fotogrametri, ada gambar yang bisa kita bangun melalui ArchiCAD dan seterusnya. Nah, akhirnya kita konfirmasi dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam dokumen pemugaran milik Balai Pelestarian Budaya BPCB, kemudian kita akhirnya bisa mengidentifikasi jumlah batu susunan candi induk sebanyak 972 buah dan candi perwara sebanyak 557 buah. Nah, kemudian kita coba susun menjadi satu kesatuan. Nah, ini proses ekskavasinya, kita letakkan kedudukan aslinya ada di mana dan seterusnya, hingga akhirnya bisa membentuk utuh bagian itu seperti ini. Nah, ini semua sebetulnya cerita ini menjadi penting karena kemudian justru ini menyadarkan kita peristiwa-peristiwa. Perlu diketahui bahwa proses proyek pembangunan ini pada saat itu juga terjadi erupsi Merapi. Ya, jadi kampus pindah dan seterusnya. Jadi erupsi Merapi itu terjadi bulan November tahun 2010. Ini Desember tahun 2009. Jadi saat perjalanan itu pun. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa penemuan situs-situs candi terpendam itu serba tidak terduga. Ya. Jadi lokasi-lokasi yang kemudian kami bisa mengerti dengan lebih banyak lagi informasi, maka bisa saja di berbagai tempat yang kita tidak menduganya, begitu ya. Misalnya di persawahan seperti Candi Sambisari atau Candi Kedulan, kemudian di tengah-tengah permukiman, misalnya seperti Candi Morangan, Candi Pal Gading, dan seterusnya. Atau kemudian seperti yang ada di Candi Kimpulan, di tengah-tengah kawasan yang terencana. Nah, ini sering menimbulkan dampak konflik perbedaan kepentingan sebetulnya. Nah, tentu masyarakat sebagai pemilik tanah akan berhadapan-hadapan dengan pemerintah sebagai otoritas proyek pemugaran. Jadi kasus semacam ini foto misalnya di Candi Morangan yang sudah ditemukan jauh waktu zaman Belanda, sehingga saat ini pun kondisinya masih seperti ini. Nah, kita perlu mengetahui secara menyeluruh, saya kira, tentang peta material vulkanik Merapi ya, yang terdampak ketika peristiwa erupsi. Jadi ini sudah terjadi ribuan tahun, dan kemudian memang menghasilkan material vulkanik yang kemudian jadi banjir ketika ada hujan dan seterusnya. Tampaknya itu mengubur desa-desa dan candi di masa lalu. Kemudian kita bisa lihat wilayah terdampak di daerah Jawa Tengah di DIY itu ada di posisi sebelah mana, dan perkampungan candi-candi Hindu memang banyak terdapat di wilayah DIY. Ini catatan-catatan ini saya akses dari New Hall, Mas Hudi, Pancaputra, Mas Kuri, ini semua menggambarkan tentang situasi ini.
Nah, kita bisa tahu setelah lihat gambar limpasan yang seperti itu, saya kira bagi arsitek penting mengetahui proses pemugaran, temuan situs purbakala, dan manakala mereka akan merencanakan dan merancang karya arsitekturnya. Saya kira ini suatu hal yang pokok begitu ya. Lalu bagi masyarakat tentu perlu mengenali nilai sejarah bangsanya, bagaimana local genius dan budaya atau budidaya yang ada pada nenek moyangnya, dan tentu bagi masa depan, bagi peradaban kita, penting untuk mempersiapkan peradaban yang mampu beradaptasi dan bertumbuh secara berkelanjutan. Saya kira catatan-catatan ini penting untuk bagaimana kita melihat future heritage, gitu ya. Heritage tapi di masa yang akan datang. Nah, perlu sedikit dipahami juga bagan-bagan bagaimana prosedur teknis standar pemugaran yang sudah diatur melalui perundangan. Jadi ketika kita menemukan kondisi yang serba tidak terduga tadi, dalam keadaan rusak atau seperti apa, maka dilakukan proses studi kelayakan. Nah, manakala tidak layak, maka dia hanya cukup dikonservasi dan dipelihara. Tetapi ketika itu layak, maka diteruskan dengan kegiatan-kegiatan lanjut berupa studi teknis arkeologi. Nah, lalu melakukan proses pembongkaran dan seterusnya, dan banyak kegiatan-kegiatan yang paralel dilakukan di dalam proses perawatan, perkuatan struktur, penggantian bahan, dan seterusnya. Kemudian disusun kembali yang tadi disebut dengan susun coba dan seterusnya, itu gambarannya seperti itu. Nah, lalu kemudian menyusun berikutnya yang ada di zona penyangga dan seterusnya hingga cagar budaya tersebut menjadi dalam kondisi yang baik. Nah, ada satu hal yang saya kira menjadi rumit ketika proses dialog itu tidak tercapai kemufakatan dan kesepakatan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat area kelayakan ini itu di dalamnya ada proses dialog yang panjang menurut saya. Dan bagaimana proses dialog dari ahli di lapangan, di sini arkeolog, sipil, lingkungan, hidrolog atau arsitek gitu, dengan pemangku kepentingan ya dari semua pihak, jadi pemerintah, kemudian masyarakat dan seterusnya. Nah, ini prosesnya iteratif gitu. Nah, ketika ada formula yang sudah bisa dicapai, kata sepakat dan mufakat seperti itu, kemudian proses kesepakatan menjadi penting, dialog antara negara, dalam hal ini pemerintah, itu dengan rakyat gitu. Dalam hal ini adalah pengurus Badan Wakaf UI gitu. Nah, hasil pemugarannya kemudian hasil dialognya menjadi pemugaran dilaksanakan, dikembangkan dan seterusnya. Nah, proses semacam inilah yang menurut saya menjadi proses-proses penting bagaimana sebetulnya ketika kita menghadapi situasi-situasi yang serba tidak terduga tadi, untuk bagaimana kita bisa menghargai temuan-temuan tersebut. Nah, ini lebih mendalam kajian proses rekonstruksinya. Jadi, studi kelayakan yang sudah dilalui dengan proses dialog tadi, ketika masuk di dalam studi teknis untuk menghasilkan detail engineering design, itu membutuhkan banyak hal, yaitu data-data arsitektur, data-data struktur, data lingkungan, dan data-data potensi rawatan, ya, jadi pemeliharaan dan seterusnya. Ketika formulasi ini dibangun bersama melalui kerjasama pemangku kepentingan. Nah, jadi memang secara diagramatik sederhana, tetapi prosesnya pelik di dalamnya, bagaimana proses itu dilaksanakan. Dan ketika itu semua sudah confirm begitu, maka proses rekonstruksi fisik dijalankan. Nah, cerita ini kemudian yang saya tadi katakan di depan sebagai sebuah proses yang saya urutkan secara digital, sehingga orang di masa yang akan datang itu akan mengetahui situasi sebetulnya peristiwanya seperti apa. Nah, seperti secara fisik misalnya proses ekskavasi itu
ada prinsip-prinsip pokok yang memang mereka sudah menjadi aturan begitu, yaitu prinsip-prinsip kehati-hatian di mana proses ekskavasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindarkan kerusakan pada struktur candi. Kemudian ketelitian, semua temuan selama ekskavasi harus dicatat dan didokumentasikan dengan teliti, termasuk batu-batu satu-satu. Tapi sekarang kan tidak pernah tahu, nah kemudian kita digitalkan. Kemudian kerjasama tim ekskavasi harus bekerja sama dengan baik dengan semua pihak yang memastikan proses ekskavasi akan berjalan lancar. Nah, ini foto-foto dari peristiwa pada saat itu. Kemudian apa yang bisa disimpulkan, saya kira hasil temuan atau kajian kita di dalam memahami ekskavasi adalah mendapatkan manfaat dari dialog. Jadi dialog ini dalam rangka mencari kesepakatan untuk mufakat dalam pengembangan pusaka budaya atau future heritage, katakanlah. Itu yang pertama jelas meningkatkan kesadaran masyarakat. Artinya dialog dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pusaka budaya. Dengan dialog, masyarakat akan lebih memahami nilai dan makna pusaka budaya tersebut. Kemudian membangun komitmen dengan masyarakat, di mana dialog dapat membantu membangun komitmen masyarakat untuk melestarikan pusaka budaya. Dengan dialog, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga pusaka budaya agar tetap lestari. Kemudian menemukan solusi yang tepat, tentu dialog dapat membantu menemukan solusi yang tepat untuk berbagai tantangan dalam pengembangan pusaka budaya. Sedikit catatan saja bahwa wilayah zona inti itu memang tidak boleh dilakukan proses lain selain untuk situs, tetapi di luar itu untuk membackup, melindungi, dan seterusnya untuk kemudian bisa munculnya perpustakaan dan sebagainya sebagai bentuk kompromi-kompromi yang dilakukan melalui proses dialog semacam ini. Nah, meningkatkan efektivitas kerjasama, saya kira ini ukurannya efektif atau tidak. Ketika proses dialog berjalan baik, maka dapat meningkatkan efektivitas kerjasama antar pihak terlibat di dalam pengembangan pusaka budaya. Dan itu terbukti pada proses pembangunan dan pemugaran yang berjalan paralel. Itu cukup waktu selama 2 tahun dengan jeda kemunduran karena proses ekskavasi dan seterusnya. Nah, dibandingkan dengan candi-candi terpendam yang lain yang kadang-kadang sampai hari ini pun masih mangkrak dan seterusnya. Nah, ini saya kira ini bisa menjadi best practice buat para arsitek di masa yang akan datang ketika menghadapi situasi-situasi yang setipe. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang pengalaman berjalan dan hasil riset kami di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uut, pemaparan yang luar biasa. Baik, berikutnya untuk pemapar ketiga adalah Profesor Arsitek Nurholis Idham, STM Arts PhD IAI, dan tim dengan judul penelitian keberlanjutan pemukiman hunian tetap lereng Merapi untuk mitigasi kebencanaan vulkanologi. Baik, monggo Prof. Nur untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Baik, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kolega, Bapak Ibu dosen, dan juga tamu undangan dari institusi sahabat, begitu ya. Kemudian juga para teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Jadi perkenankan saya kali ini menyampaikan penelitian kecil di lereng Merapi bersama Pak Uut tadi. Timnya tidak bersama Pak Uut, tapi tim yang berbeda. Cuman ini masih berhubungan dengan lereng Merapinya Pak Uut tadi. Kalau Pak Uut membahas masa lalu, saya membahas masa sekarang ini, gitu ya. Oleh karena itu, saya akan membagi layar saya. Baik ya, semoga sudah
bisa kelihatan. Keberlanjutan permukiman hunian tetap lereng Merapi untuk mitigasi kebencanaan vulkanologi. Dalam penelitian ini saya dibantu oleh Mas Dava Malik Ibrahim dan juga produk papernya nanti insya Allah akan juga dibantu oleh Mas Kevin Ananda dan Mbak Filza Zatalini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini menjadi menarik perhatian kami? Karena memang Merapi sejak meletus tahun 2010 yang lalu itu tentu sudah mengalami banyak perkembangan hingga tahun 2023 ini gitu ya. Jadi sudah lebih dari 20 tahun, sekitar 23 tahun kondisi Merapi itu alhamdulillah baik-baik saja gitu ya. Tapi kita tidak tahu di masa depan, harapan kita sih tidak akan terjadi lagi sebuah bencana atau disaster gitu ya. Karena memang kebencanaan atau disaster itu terkait dengan bencana kejadian alam yang tidak bisa kita hadapi. Maka terjadilah sebuah bencana atau disaster itu. Nah, supaya tidak terjadi bencana atau paling tidak mengurangi dari dampak bencana, maka kita perlu tahu dan mengenali serta mampu bersikap atas potensi atau risk dalam hal ini ya. Nah, sehingga latar belakang kita adalah bahwa permanent housing atau yang kita sebut sebagai huntap itu, hunian tetap itu sudah mengalami perkembangan 2010. Lalu kemudian di tengah-tengah itu ternyata juga sudah berjalan ini apa namanya penelitian-penelitian, lalu kemudian pemetaan-pemetaan yang baru terutama itu merubah lens daripada zona bahaya atau yang kita sebut sebagai KRB, kawasan rawan bahaya itu. Nah, oleh karena itu kita pantas menyurigai bahwa perubahan-perubahan ini jangan sampai nanti itu menimbulkan sebuah bencana. Nah, tujuan daripada riset ini adalah untuk updating ya. Jadi updating level safety untuk disaster atau mitigasi terhadap kebencanaan vulkanologi. Kemudian batasan riset ini adalah tentu saja dibatasi pada huntap ya. Kita tahu bahwa di lereng Merapi itu banyak hunian, termasuk di dalamnya adalah kampung-kampung tradisional dan huntap-huntap begitu. Huntap adalah hunian yang dibangun setelah tahun 2010 yang kita sebut sebagai hunian tetap itu. Nah, implikasi harapannya adalah khusus pada 5 huntap gitu. Nah, Bapak sekalian, jika kita melihat data ini gitu, ini adalah data yang sudah kami perbarui atau kami lengkapi begitu ya. Paling tidak ada 15 di lereng Merapi bagian Sleman begitu. Nah, karena ada lokasi yang lain di daerah Magelang misalnya. Maka kita punya 15 huntap di sana, mulai dari nomor 1 Kendal sampai Koripan ya. Nah, yang kita highlight itu ada Karangkendal, Batur, Pager Jurang, Jetisumur, dan Banjarsari. Jadi ada 5 sampel yang kita ambil karena kalau kita mengambil semuanya jelas tidak memungkinkan. Oleh karena itu kita cukup ambil 5 dan ini pun sudah merupakan pekerjaan yang cukup besar untuk mengambil sampel dari 5 huntap yang berada di Merapi. Nah, bagaimana cara memilihnya? Tentu saja ini didasarkan pada
eh, pertama adalah eh, potensi risiko atau risk potential itu ya. Sehingga kita memilih yang dekat dengan puncak Merapi, yang dekat dengan wilayah KRB 3 atau yang berada di KRB 3 dan seterusnya. Atau juga yang mempunyai penduduk yang relatif besar dibanding lain gitu. Nah, kira-kira begitu dasar pemilihannya sehingga kita dalam penelitian ini baru hanya pada 5 puntap saja, yaitu Karangkendal, Batur, Pager Jurang, Jatisumur, dan Banjarsari. Nah, novelty daripada penelitian ini, khususnya yang saya presentasikan di sini, adalah untuk mengevaluasi kaitan antara resiko, ya kan, kemudian hazard. Hazard itu adalah kejadian alam, resiko kebencanaan, hazard adalah kejadian alam, dan resilience. Resilience itu adalah ketahanan. Sehingga 3 aspek itu antara resiko kebencanaan, kemudian kejadian alam, dan ketahanannya atau resilient itu akan kita evaluasi. Karena ketiga aspek inilah yang nanti akan menjadi apakah sebuah kejadian alam itu bisa menjadi sebuah bencana atau tidak, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang poin kedua adalah kita mengembangkan sebuah metode untuk mengukur seberapa jauh tingkat risiko atau risk level ini untuk wilayah dari sampel yang kita ambil. Nah, metode yang kita lakukan secara garis besar adalah seperti ini ya. Saya memang tidak akan menyampaikan secara detail begitu ya. Selain memang itu akan sangat panjang, juga sedang dalam proses publikasi gitu, sehingga saya tidak bisa menjelaskan secara detail gitu, karena itu nanti akan menjadi bagian dari paper yang insya Allah kita bisa publikasikan. Tapi secara garis besar memang seperti ini, bahwa kita akan melihat secara umum. Yang pertama adalah settlement special assessment ya. Jadi ada 15 huntap begitu, kemudian kita akan pilih. Namun sebelum kita pilih, tentu ada studi secara umum ya dari 15 huntap itu yang kita ambil secara fisik di lapangan dan juga secara sosial. Oleh karena itulah kita gitu juga mewawancarai mereka gitu. Selain mengcapture kondisi fisik yang ada di sana, juga melakukan interview terhadap paling tidak 69 warga yang ada di sana. Tahap pertama 59 gitu ya, tahap kedua tahap konfirmasi kita lakukan terhadap 10 warga, sehingga totalnya adalah 69. Nah, lalu kemudian setelah itu kita melakukan observasi detail dan mengembangkan sebuah tools begitu ya, untuk mengukur sejauh mana level yang risk level yang ada di daerah tersebut gitu ya. Nah, setelah itu kita kembangkan, baru kemudian kita mengakses satu persatu sampel yang ada. Yang tahap ketiga itu khususnya terhadap resiliennya, terhadap ketahanannya gitu. Sebuah letusan Merapi tidak akan bisa menjadi bencana kalau ketahanan daripada fisik dan sosialnya itu sudah siap. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Karena kita bisa menghindari letusan Merapi. Kecuali nanti ditemukan teknologi yang amat canggih. Tapi sekarang kan belum bisa. Sehingga yang kita lakukan adalah meningkatkan resilience, meningkatkan ketahanan dari kondisi fisik dan sosial yang ada di wilayah-wilayah yang khususnya di KRB gitu ya. KRB 3, KRB 2, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan itu, dan di akhir nanti kita bisa menemukan sebuah disaster risk levelnya itu sejauh mana.
Itu metode yang kita lakukan. Nah, finding-nya adalah seperti ini gitu ya. Jadi eh, kita menemukan bahwa resiko kebencanaan atau disaster risk in Merapi resettlement is still high. Jadi masih masih tinggi gitu ya. Namun tidak untungnya adalah bahwa kita temukan juga bahwa orang-orang itu di sana itu seperti biasa kita curigai ya selama ini, bahwa mereka menganggap itu hal biasa. Karena mungkin mereka lahir juga di sana, kecil di sana, sehingga menganggap hal ancaman disaster itu, kebencanaan itu menjadi sesuatu yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga itu mereka menjadi sudah terbiasa. eh, Tend to neglect ya, apa ya, mengabaikan begitu. Sehingga itu mungkin menjadi masalah bagi kita. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa eh, ketahanan ya, resiliensi itu eh, tidak hanya masalah fisik. Kalau huntapnya sudah dipindah gitu, tapi kalau masyarakatnya juga tidak siap atau abai, maka tentu saja ini menjadi masalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa eh, ancaman keselamatan itu terdiri dari hazard prone level atau kita sebut KRB itu. Jadi KRB ini menjadi masalah, kawasan-kawasan bencana ini menjadi masalah karena eh, beberapa huntap itu justru berada di KRB yang paling tinggi, yaitu kawasan rawan bencana 3. Padahal kan huntap itu awalnya harus berada di area yang aman gitu kan. Tapi kenyataannya kita temukan masih banyak huntap yang berada di KRB 3. Ini menjadi masalah. Lalu kemudian selanjutnya juga kita menemukan bahwa special confusion. Jadi kebingungan ya terhadap wilayah KRB ini bagi masyarakat yang ada di sana. Ya, pertama mereka mungkin sedikit menganggap ini biasa, tapi yang kedua adalah tentu wilayah KRB itu kalau kita lihat di lapangan itu berbeda dengan apa yang ada di peta gitu ya. Misalnya batas ring 10 kilometer dari atas itu di lapangan berbeda dengan yang ada di peta gitu. Itu salah satu contoh saja misalnya. Kemudian selanjutnya kita menemukan bahwa eh, barak evakuasi ya itu juga jadi kemungkinan akan menjadikan eh, apa berefek kepada kebencanaan itu. Bukan daripada fisik bangunannya, tapi justru lebih kepada lokasinya dan aksesnya gitu ya. Kita mengetahui bahwa banyak apa namanya barak pengungsian itu yang sudah dibangun bagus, fisiknya bagus, gedungnya juga bagus, fasilitasnya juga mungkin cukup, tapi lokasinya yang berada di wilayah yang justru KRB 3 atau dekat dengan KRB 3. Dan akses untuk menuju ke sana itu juga harus melewati aliran sungai gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Lalu yang selanjutnya adalah people less understanding and awareness. Nah, ini memang perlu sosialisasi ya. Walaupun mereka orang sana, lahir di sana, tahu kondisinya gitu. Tapi kalau kita ingin mensosialisasikan kesadaran terhadap kebencanaan itu akan jauh lebih baik lagi. Kemudian we also discovered that the simple purpose method is suitable for classifying the risk. Jadi kita mengembangkan sebuah metode untuk mengklasifikasi risk itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, elaborasinya adalah seperti ini. Ini adalah KRB 2010 di sebelah kanan dan 2002 di sebelah kiri. Ya, setelah letusan tahun 2010 itu maka KRB-nya akan melonjak ke bawah gitu ya. Terutama di area hulu Sungai Gendol. Kita bisa melihat di bagian kanan ini, di sebelah kanan. Yang asalnya di sebelah kiri gitu. Kalau menurut KRB atau kawasan rawan bencana tahun 2002, kita bisa melihat bahwa eh, hampir semua bangunan tidak berada di KRB 3 yang merah.
ya. KRB 3 itu yang merah. Namun mereka masih di bawah jangkauan ring 10 km. Ini menjadi masalah gitu. Itu sudah menjadi masalah di KRB, di peta KRB 2002. Nah, ini diperparah ketika instansi terkait, ya, pemerintah daerah, lalu kemudian BNPB dan seterusnya, meluncurkan revisi atas kawasan rawan bencana itu menjadi seperti yang sebelah kanan, yang disebabkan oleh Sungai Gendol gitu ya. Jadi letusan tahun 2010 itu telah men-trigger Sungai Gendol itu menjadi aliran awan panas dan tentu saja material-material ke arah sejauh 15 km ke bawah hingga menyentuh Ngemplak itu ya. Itu kita bisa lihat ini daerah Ngemplak. Nah, ini menjadi masalah karena menyebabkan banyak huntap menjadi berada di KRB 3. Itu ya. Jadi di merah ini. Dan tentu saja yang KRB 2 itu yang orange itu adalah ekstensi daripada kawasan rawan bencana yang tinggi gitu ya. Jadi daerah KRB 2 itu sebenarnya adalah ekstensi saja. Sedangkan yang KRB 1 yang kuning itu adalah tepi sungai gitu. Jadi kalau selama kita tidak berada di tepi sungai itu ya insya Allah akan aman. Tetapi yang menjadi masalah adalah KRB 3 dan KRB 2. Tentu saja gitu ya. Dan ditambah adalah ring 10 km dari puncak. Yang mana ring 10 km ini resikonya itu juga tinggi karena dia akan mendapatkan lontaran batu-batu panas, kerikil, dan seterusnya selain awan panas gitu. Nah, oleh karena itulah Bapak sekalian dan teman-teman mahasiswa, kita bisa melihat lokasi-lokasinya, sedangkan yang kita tandai biru-biru itu adalah sampel yang kita pilih tadi. Nah, kita bisa melihat di situ 3, 6, 10 itu, walaupun 6 dan 10 itu asalnya tidak berada di wilayah bahaya, tapi sekarang menjadi berada di wilayah bahaya karena memang perubahan pemetaan itu ya. Karena dia dekat dengan Sungai Gendol. Itu. Nah, ini menjadi. Kemudian kita melihat Karangkendal, Batur, Pakjurang, Banjarsari, dan Jatisumur. Apa yang saya presentasikan di atas ini, di depan ini adalah hanya sampel saja gitu ya. Kita punya data banyak tentang ini gitu. Nah, gambaran umumnya adalah seperti ini. Itu Bapak Ibu bisa melihat rumah-rumah masih dalam kondisi yang baik gitu ya. Bahkan sebagian itu sudah dimodifikasi, sudah renovasi menjadi lebih fancy, menjadi lebih bagus seperti di Jatisumur ini ya, di wilayah timur Sungai Gendol gitu ya. Nah, itu seperti ini. Lalu kemudian kita juga melihat, ini akan saya perbesar Bapak Ibu sekalian, di mana huntap-huntap itu punya lokasi barak pengungsian gitu. Jika terjadi sesuatu di atas, maka mereka akan mengungsi kemana? Yaitu ke barak-barak pengungsian itu tadi. Nah, ada barak pengungsian yang memang kita nilai aman gitu ya. Tapi ada beberapa barak pengungsian yang justru lokasinya itu berada di tepian Sungai Gendol. Jaraknya mungkin sekitar 400 meter lah gitu ya dari Sungai Gendol. Itu seperti di Banjarsari dan Gayam. Ini kan masalah gitu ya. Nah, selain itu ada juga akses, misalnya nomor 1 ke Kuang ini barak Kuang di sini. Jalan untuk mengaksesnya itu harus melalui tepian sungai Gendol juga gitu. Meskipun Kuang ini aman gitu ya dari huntap nomor 1, tapi aksesnya melewati tepian sungai itu. Sehingga ini juga kita kategorikan sebagai potensi besar untuk memicu sebuah bencana. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga
Nah, ini contoh ya, aksesnya itu bagus. Kita melihat aspalnya juga halus, bahkan sudah diaspal kembali karena kirinya juga sudah dikasih cor begitu. Tapi seperti di sebelah kanan ini, beberapa itu harus nyebrang Sungai Kendal. Jadi kalau Kendal itu sendiri nanti akan menjadi akses utama daripada lontaran, baik itu cair, padat, ataupun gas, maka kita sudah bisa memperkirakan bahayanya ketika orang-orang melakukan pengungsian melewati jalur itu gitu ya. Nah, ini kita Satu beralih menit pada, lagi ya, Prof. ya baik, nggak selesai-selesai. Baik, ya, saya persingkat ya Bapak Ibu. Ini contoh rumah-rumah yang tadi. Nah, kita berdasarkan ini rumus apa namanya risiko itu yang perbandingan antara bencana alam, bukan bencana alam ya, kita sebut sebagai kejadian alam ya. Lalu kemudian resiliensinya seperti apa? Mungkin saya tidak perlu membahas ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini adalah chart yang kita kembangkan antara hazard kejadian alam dan ketahanannya sebenarnya. Minimal antara hazard dan resilience itu adalah seimbang. Maka kita akan dapatkan garis diagonal itu. Wilayah-wilayah yang berada di atas garis diagonal pasti akan kita anggap itu tidak aman. Dan semakin ke atas mendekati angka 4 semakin ekstrim. Demikian juga selanjutnya ke bawah akan semakin rendah. Nah, ini adalah apa namanya level-levelnya. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan satu persatu ya. Kemudian hazard levelnya kita ambil dari KRB 321, di mana lokasi daripada pemukiman atau huntap itu berada. Maka nilai akan kita berikan. Kemudian resiliensinya adalah pendukung atau ketahanannya ya, misalnya seperti akses, kemudian barak lokasinya gitu dan aksesnya, kemudian juga hunian itu sendiri, kemudian juga rumahnya itu seperti apa. Kita memberikan sebuah penilaian di sini. Nah, pertimbangan-pertimbangan penilaian ini tentu saja disesuaikan dengan tujuan tadi dan skalanya diambil dari tabel yang ini tadi, yang atas ini tadi. Skala maksimum 4, minimum 0 begitu. Nah, sehingga nilainya itu di antara 0 dan 4. Nah, sehingga kita bisa menemukan kalau kita aplikasikan kelima sampel dari tahap itu menjadi seperti ini. Kita bisa melihat sendiri di sini Bapak Ibu sekalian, dari chart ini yang kita bisa melihat bahwa area oranye itu ditempati oleh hunian nomor 2. Sedangkan area gray itu paling tinggi adalah hunian nomor 4, disusul nomor 1, nomor 5, dan nomor 3. Begitu ya. Ini hasil daripada aplikasi itu. Sehingga konklusinya adalah sebenarnya huntap itu sendiri jelas lebih baik daripada hunian asli. Tetapi karena sekarang KRB-nya menjadi berubah dan lain sebagainya, sehingga dia tidak atau ya munculnya peta baru dengan pembangunan hunian itu hampir sama, hampir bareng gitu ya. Ini kan masalahnya adalah emergensi atau hunian tetapnya itu kan harus dibangun secepat mungkin dan sebanyak mungkin supaya orang-orang itu tidak berada di tenda-tenda pengungsian atau gedung-gedung pengungsian yang tadi yang sangat terbatas. Sehingga itu mengakibatkan bahwa mereka tidak sinkron antara pelaksanaan dan peraturan yang ada di sana. Kemudian oleh karena itu kita masih menemukan berada di KRB 3 dan 2, kemudian bahkan berada di ring 10 km. Kemudian evakuasi baraknya itu masalah diakses dan lokasinya begitu, bukan gedungnya gitu, tapi lebih kepada lokasi dan aksesnya. Kemudian bangunan-bangunan sendiri itu kita temukan masih dalam kondisi yang baik, hanya 1-2 yang rusak karena mungkin tidak ditempati dan seterusnya.
Dan akhirnya kita menemukan bahwa chart yang kita kembangkan paling tidak bisa membantu dan itu berguna untuk melihat level risiko kebencanaan pada sebuah tempat atau huntap. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur, menarik sekali ini sesuatu yang di dekat kita gitu dan harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi ini sudah ada, saya ingatkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat. Tapi ini sudah ada pertanyaan yang langsung masuk saya. Ini satu-satu ini kebetulan. Jadi saya bacakan dulu. Nanti mohon bapak-bapak, bapak semuanya hari ini bisa menjawab secara bergantian. Jadi pertanyaan pertama ini untuk Pak Supriyanta. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada prediksi pengaruh aristokrat? Maaf, apakah ada prediksi pengaruh aristokrat ini juga terjadi pada masjid-masjid yang masih memiliki keraton atau kerajaan di seluruh Indonesia? Jadi untuk Pak Supri, kemudian ada satu pertanyaan untuk Pak Uut. Untuk dampak perubahan desain yang dilakukan, apakah ada dampak perubahan desain yang dilakukan akibat adanya eskavasi? Kemudian pertanyaan untuk Prof. Nur, bagaimana penentuan lokasi huntap yang ideal ya Prof? Apakah sudah ada standar yang kaitannya dengan bagaimana pemilihan yang mempertimbangkan aspek psikologis penyintas bencana? Jadi ini kebetulan ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada bapak-bapak yang presentasi hari ini. Monggo Pak Supri mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan yang masuk. Baik, terima kasih Budia dan terima kasih kepada penanya yang terkait dengan prediksi aristokrasi ya di Indonesia khususnya gitu ya, yang bangun masjid-masjid sekitar kerajaan misalnya. Kalau di Jawa atau di Jogja tadi sudah saya jelaskan secara gamblang gitu ya, dia proses aristokrasi atau mewarnai masjid itu dinamikanya memang naik turun ya. Jadi di awal-awal itu sangat kental, kemudian menurun ketika era reformasi, kemudian naik lagi ketika ada baru gitu ya. Dan di zaman berikutnya itu sudah hampir hilang gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah di kerajaan-kerajaan lain, mungkin di Ambon, di Cirebon atau di tempat lain ini belum kami teliti. Justru ini menarik untuk nanti diteliti untuk peneliti yang lain ya. Apakah sama dengan yang seperti yang terjadi di DIY atau tidak gitu ya. Kalau sama saya kira mungkin tidak sama ya, jelas gitu ya. Karena yang tadi yang sempat naik itu karena kebetulan presidennya orang Jawa dan mempunyai program untuk membuat masjid Amal Bati Muslim Pancasila yang menaikkan lagi ya, yang tadinya mau menghilang naik lagi ya karena ada konsep arsitektur Jawanya gitu ya. Nah kalau di tempat lain barangkali bisa saling atau sebaliknya bisa saja semakin kuat kalau aristokratnya itu mempunyai wewenang atau power yang cukup kuat gitu. Jadi ini bisa berpengaruh betul di dalam perkembangan arsitektur masjid di sekitar keraton gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Supri. Berikutnya Pak Uut mohon bisa menjawab pertanyaan terkait dampak perubahan desain yang dilakukan akibat eskavasi. Monggo Pak Uut. Terima kasih. Pertanyaannya apakah ada dampak perubahan desain akibat adanya eskavasi? Ya, jelas. Jadi desain yang bermula bentuknya itu box gitu, kotak square begitu, dan kejadian itu terdampak ketika ditemukannya candi yang berada di sekitar pojokan dari box tadi, itu kemudian memunculkan adanya zona inti, di mana zona inti ini menghabisi square dari bangunan tersebut gitu.
Nah, apalagi kalau kemudian zona penyangganya juga harus juga clear begitu, karena dia berfungsi untuk mensupport zona inti yang nggak boleh disentuh gitu. Nah, disinilah pentingnya dialog yang tadi saya kemukakan di dalam proses kajian ini, sehingga kemudian ruang penyangga atau zona penyangga itu sebagai zona atau ruang yang dikompromikan ketika bangunan itu harus hadir. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian melihat pada background virtual background saya ini adalah hasil akhir dari bentuk kompromi terhadap desain dari bangunan tersebut. Saya kira itu, Bu Diah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uut. Berikutnya pertanyaan untuk Prof. Nur, Prof. Monggo bisa dijawab Ya, terkait dengan apakah ini. Monggo, Prof. ya baik. Jadi menurut referensi dari hampir dari banyak kejadian, penduduk lokal itu selalu menganggap enteng ya risiko-risiko bencana itu. Sehingga ini tidak hanya di Merapi, tapi di tempat-tempat lain juga, terutama daerah rawan bencana, entah itu badai, entah itu tsunami dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa itu ancaman yang memang natural gitu ya, sunatullah. Nah, ini eh, mungkin agak sedikit beda dengan anggapan kita bahwa masyarakat itu mengalami trauma gitu ya. Mungkin iya dalam waktu tahun-tahun dekat gitu, tapi tahun-tahun panjang mereka sudah menganggap itu sesuatu yang biasa. Sehingga ini memang KRP 321 itu harus dipatuhi kalau menurut saya, tidak ada cara yang lain gitu. Cuman penerapannya di lapangan kan tidak seperti menertibkan pedagang liar di trotoar gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu nampaknya. Nah, ini butuh pendekatan sosial dan juga pendekatan eh, teknis juga di lapangan untuk memastikan bahwa masyarakat itu paham dan mengerti tentang risikonya dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu penting. Kemudian Bu Diah, mohon izin saya menambahkan terhadap Pak Supri karena saya juga anggota penelitiannya, anggota timnya gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu dapat dikategorikan arsitektur masjid itu ada 5 paling tidak masa, yaitu satu adalah ketika zaman penyebaran Islam, pre-kolonial gitu ya. Itu kita bisa mengenal Masjid Demak, Masjid Ampel dan seterusnya. Nah, dan juga termasuk masjid-masjid di kerajaan Islam. Kemudian setelah itu zaman Banda penjajahan. Ini kita bisa melihat ada masjid-masjid seperti Banda Aceh, lalu masjid Kemayoran di Surabaya dan seterusnya. Kemudian setelah itu masa kemerdekaan zaman Soekarno itu beda dengan sebelumnya ya. Kita bisa melihat Istiqlal, Salman ITB dan seterusnya, international style. Tapi Pak Harto itu orang Jawa Tulen yang lebih Jawa ketimbang Pak Karno. Kalau ke Pak Karno itu adalah internasionalisme, modernisme. Kemudian Pak Orde Baru, Pak Soeharto itu lebih kepada Jawanisme. Dia meninggikan karakter Jawanya gitu. Makanya kita bisa melihat topi joglo ada di bangunan di Jakarta itu sudah umum. Dan Masjid Pancasila yang jumlahnya 999 itu menyebar ke Indonesia itu Jawa semua. Nggak peduli lokasinya ada di Aceh ataupun di Maluku sana. Kemudian setelah itu eh, eh, reformasi gitu ya. Nah, reformasi itu membawa kebebasan sehingga eh, kita sebut sebagai pemurnian Islam itu juga berlaku pada masjid dengan cara kembali ke Timur Tengah. Sehingga pada akhir-akhir ini itu banyak sekali ngetren arsitektur masjid yang berkiblat pada arsitektur Timur Tengah. Kira-kira itu background kronologi daripada kesejarahan dan politiknya. Terima kasih, Bu Dian.
Terima kasih sekali Prof. Nur. Terima kasih sekali Bapak-Bapak semuanya, Pak Supri, Pak Ud, dan Prof. Nur yang sudah berbagi kepada kami semua terkait hasil penelitian. Terima kasih sekali juga pada yang sudah bertanya, 3 orang penanya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke sesi 2. Di sesi 2 ini nanti akan ada 2 Pak lagi gitu yang akan presentasi. Eh, sudah bergabung nggih, Pak Ovi, Sampun, Pak Bu Dia. Khalif. Oh, nggih. Baik, yang berikutnya adalah nanti akan ada 2 presenter, Pak Khalif dan Pak Prof. Woko. Jadi yang pertama kesempatan saya berikan kepada Pak Khalif Widyoputro dan tim untuk memaparkan hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh Desain Arsitektur Terhadap Model Bisnis Kuliner. Monggo Pak Khalif. Oke, terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para pimpinan, Bapak Ibu di jurusan Arsitektur UII, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir di ruangan virtual ini, yang kami banggakan teman-teman mahasiswa dan alumni ya dan tutor di sini, sepertinya beberapa ada yang hadir, dan Bapak Ibu, Mbak Mas, para hadirin semuanya. Izinkan kami untuk berbagi layar, mempresentasikan progres ya. Ini sebetulnya bukan hasil ya, Bapak Ibu ya, bukan hasil final. Progres penelitian kami mungkin secara judul itu sedikit berubah ya karena dinamika proses penelitian. Jadi judul kami itu saat ini berjudul Preferensi Pelanggan dan Pengaruh terhadap repetisi kunjungan ya atau kunjungan kembali ke bangunan kafe ya atau fasilitas kafe ya berdasarkan aspek arsitektur. Penelitian ini kami latar belakangi ya karena pada akhir-akhir ini bisnis kuliner ini mengalami peningkatan yang signifikan gitu ya. Kemudian pertumbuhan usaha kuliner didorong oleh kebiasaan baru pasca pandemi, ditambah lagi dengan fenomena masyarakat yang semakin suka ya, semakin senang berkumpul, melakukan kegiatan bersama di luar rumah ya, atau kafe, resto dan sebagainya. Ini secara umum masyarakat ini sekarang sedang berbondong-bondong untuk mengeluarkan tabungannya ya selama pandemi itu baik di shopping center, kemudian kafe, restoran dan seterusnya. Jadi memang fenomena ini secara umum ya. Nah, ini sebagai intermezzo makanya ini sangat anomali ya Bapak Ibu ya terkait dengan isu-isu yang terjadi di shopping center yang di Jakarta itu sepi dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan sebuah kebalikan fakta ya, dan ini kita dapatkan dari salah satu asosiasi shopping center di Indonesia. Kemudian ini kami memang melihat ya fokus pada pertumbuhan industri kopi ya, pada khususnya di Yogyakarta itu mengalami perkembangan pesat ya pada 10 tahun terakhir. Pada pemetaan di sekitar kampus UII saja itu jarak antar kafe itu bahkan kurang dari 500 meter gitu. Nah, seiring dengan pertumbuhan tersebut ya tentunya banyak usaha restoran dan kafe ini tidak berhasil mempertahankan bisnisnya ya. Jadi banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Ini terlepas dari
pengaruh masa pandemi ya, Bapak Ibu. Kemudian penelitian terdahulu menunjukkan banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan bisnis kuliner, antara lain sumber daya manusia, relasi dengan pelanggan, dan model bisnis secara keseluruhan. Sehingga ini kami rasa perlu dilakukan penelitian yang mengkaji preferensi pengunjung terhadap aspek desain bangunan, terhadap repetisi kunjungan kafe, atau dengan kata lain kunjungan yang berulang. Ada 2 pertanyaan penelitian yang kami ajukan, ya, yakni preferensi pengunjung terhadap unsur-unsur desain ya, atau tingkat kepentingan ya, atau tingkat pengaruh gitu ya, pengaruh unsur-unsur desain ya, arsitektur dan interior ya terhadap alasan kenapa kok mereka berkunjung. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap desain kafe yang sedang dikunjunginya, preferensi ya Bapak Ibu ya. Tujuannya karena usaha kuliner ini adalah salah satu ekonomi bagian dari ekonomi kreatif ya, atau UMKM, seharusnya menjadi salah satu perhatian khususnya kita sebagai arsitek. Bagaimana praktek arsitektur baik secara perorangan maupun institusi mampu mengerahkan segenap idenya ya, ilmunya untuk menjadi penggerak ekonomi. Nah, penelitian ini memang kami kolaborasikan Bapak Ibu bersama beberapa mahasiswa di portofolio entrepreneurship yang kami lakukan di awal tahun ini, dan kami berharap penelitian ini dapat mengkaji dan mengukur bagaimana parameter ya, bagaimana preferensi yang dapat mewujudkan usaha kuliner yang mampu meningkatkan daya tarik pengunjung serta mempertahankan repetisi kunjungan. Terkait tingkat novelty dan batasan penelitian, penelitian ini fokus pada aspek-aspek fisik ya, serta unsur yang melekat pada desain arsitektur. Karena kita hanya fokus ya di bagian arsitektur, maka dari itu kami tidak memasukkan faktor-faktor di luar itu ya, antara lain SDM, pelayanan terhadap pengunjung, kemudian kualitas menu, keterjangkauan biaya, dan aspek hospitality lainnya ya, terkait dengan aspek-aspek di bidang kepariwisataan ya, karena memang kafe ini adalah salah satu dari 13 usaha di ekonomi kreatif ya Bapak Ibu. Kemudian ini kami mencoba untuk merancang ya, kami kembangkan dari salah satu referensi yang kami dapatkan. Ini merupakan konsep penelitian yang kami menghipotesakan bahwa dimensi fisik yang terdiri dari comfortness, aesthetic, facilities, and layout, dan variabel demografi sosial, antara lain jenis kelamin, umur, dan pekerjaan, itu mempengaruhi terhadap aktivitas ya, kunjungan. Nah, aktivitas sendiri ini di sini terdiri dari 3, yaitu intensitas ya, kunjungan selama seminggu, kemudian retensi ya, retensi itu kami maknai sebagai seberapa lama mereka itu berkunjung ya. Ini terkait dengan carrying capacity yang nantinya kita akan bahas insya Allah. Kemudian repetisi kunjungan kafe, karena repetisi ini menunjukkan tingkat kepuasan dari pengunjung ya, atau pelanggan. Jika tingkat repetisi ini akan sangat tinggi, nah ini akan berdampak pada kesuksesan dari sebuah usaha kafe. Kemudian dari konsep penelitian kami terjemahkan ya menjadi sebuah kuesioner. Namun kuesioner ini tetap kita dasarkan ya pada kajian literatur yang bertujuan untuk mengukur situasi fisik ruang kafe dan kondisi sosial demografi pengunjung. Dari 2 tadi ini ya, 2 di awal tadi itu aspek fisik pengunjung diberikan pertanyaan terkait pendapatnya mengenai program ruang, estetika bangunan, kemudian konstruksi, tapi kita kerucutkan pada penggunaan material karena ini yang sangat terlihat ya dan mudah dipahami oleh pengunjung. Kemudian terkait dengan kenyamanan ruang ya, khususnya pada penghawaan ya. Kita
tidak kita memang sengaja untuk tidak memasukkan pencahayaan ya di dalam ruang ini karena kita membutuhkan simulasi yang lebih lanjut, penelitian yang lebih lanjut. Kemudian masing-masing dari kuesioner ini kita presentasikan ya. Jadi pengguna itu kita berikan kuesioner, kemudian pendapat mereka itu diekspresikan dengan mengisi daftar pertanyaan yang berwujud skala Likert dengan 4 poin ya. Jadi skala Likert 4 poin karena kami ingin ya mengurangi bias Epstein ya yang ada di tengah. Jadi kita akan mengukur kecenderungan itu ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri gitu ya. Jadi untuk mengurangi bias hasil penelitian. Kemudian ini aspek sosiodemografi dari umur pengunjung, kita dapat mengetahui bahwa pengunjung itu didominasi pada rentang usia 21 hingga 25 yang diikuti pengunjung dengan usia 16 sampai 20. Yang notabene dua kelompok ini yakni 16 sampai 26 ya sebetulnya Bapak Ibu merupakan kelompok usia dengan tipe generasi Z ya. Itu tipe atau apa gitu ya, generasi Z gitu. Karena segmentasi pasar itu ditentukan sekali oleh kelompok usia atau generasi ini karena mereka punya preferensi, karakteristik, behavior dan lain-lain yang berbeda dengan generasi yang lain. Kemudian untuk pekerjaan pengunjung, kalau kita lihat dari rentang usia ini, Bapak Ibu dan para mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan tutor, ini sangat sesuai ya dengan pekerjaan pengunjung. Jadi pekerjaan ini kita memang klasifikasikan sesederhana mungkin, yaitu pelajar, mahasiswa, kemudian pekerja, ada swasta dan negeri. Jika kita melihat dari konfigurasi umur, ya ini sangat cocok gitu ya, berarti menunjukkan data ini valid yang didominasi oleh mahasiswa lebih dari 50%, kemudian pelajar ya. Karena rentang usia Gen Z ini adalah rentang usia dengan pekerjaan mahasiswa dan pelajar. Kemudian sisanya adalah pekerja dari swasta dan pegawai negeri gitu ya. Kemudian ini adalah intensitas kunjungan ya para hadirin sekalian. Data ini menunjukkan pola intensitas kunjungan berdasarkan jenis ya. Jadi kami tidak menanyakan hanya berapa kali kunjungan dalam waktu seminggu, tapi kami menanyakan pola intensitas kunjungan ya berdasarkan jenis yang mereka lakukan gitu. Jadi di sini refreshing ya dalam bahasa lain itu nongkrong gitu ya. Jadi mereka tidak punya pekerjaan tertentu ya, aktivitas tertentu. Refreshing ini kita masukkan juga sebagai bertemu dengan teman dan seterusnya. Ini ada meeting ya atau rapat, belajar, bekerja dan shopping. Nah, shopping ini cuman beli produk gitu ya, dalam hal ini berarti kopi gitu, kemudian lalu mereka pulang gitu ya. Namun kalau mereka beli kopi atau produk kemudian mereka duduk, itu kita masukkan sebagai refreshing atau nongkrong. Kemudian ini retensi dari data ini menunjukkan bahwa 2 jam itu adalah waktu yang ideal begitu ya, bukan ideal. Jadi mereka rata-rata paling banyak beraktivitas tuh antara rentang 2 jam hingga 3 jam ya. Jadi ini antara 20 hingga 178 menit rata-rata, Bapak Ibu sekalian dan para hadirin. Retensi ini atau durasi visit ini itu akan berpengaruh terhadap daya tampung atau kita sebut dengan carrying capacity, dan ini akan berpengaruh terhadap pola kunjungan, kemudian total customer yang akan dapat dilayani itu. Tentunya jika customer ini terlalu lama itu juga akan berpengaruh terhadap carrying capacity yang sangat rendah gitu ya Bapak Ibu. Untuk lokasi ya ini ternyata sangat berpengaruh dengan poin 3,43. Jadi skala Likert ini poin tengahnya adalah 2,5 ya Bapak Ibu ya, 2,5. Jadi kalau misalnya lebih dari 2,5 itu kita anggap
cenderung ke kanan ya atau cenderung berpengaruh. Kalau misalnya kurang dari 2,5 itu berarti dia kurang berpengaruh. Kemudian ini pengaruhnya atau tingkat relevansinya kunjungan terhadap masing-masing aspek ini terhadap kunjungan. Jadi tingkat kepentingan ya atau tingkat pengaruh ya, bahwa para customer ini menganggap indoor ya itu sangat yang paling berpengaruh itu adalah ketersediaan ruang outdoor ya, di antara indoor semi outdoor dan outdoor. Kemudian untuk aspek berikutnya bahwa furniture dan sirkulasi itu sama-sama pentingnya, dan ini menunjukkan saling memvalidasi data ini ya, karena furniture itu akan berpengaruh terhadap penataan furniture ya, akan berpengaruh terhadap pola sirkulasi. Kemudian ini terkait Instagramable ya, Bapak Ibu ya. Ada view dan vista itu juga sangat-sangat cukup berpengaruh ya, meskipun ini tidak terlalu besar gitu ya, tidak di atas 3,5. Ini urutan ya, urutan fasilitas yang dianggap paling penting. Ini ternyata para pengunjung itu punya tingkat religius yang sangat tinggi gitu ya, dan menganggap musola itu adalah bagian yang terpenting di dalam sebuah unit cafe, diikuti dengan indoor, coworking, outdoor garden, rooftop area, ruang baca, dan area parkir gitu ya. Kemudian relevansi estetika terhadap kunjungan ini kita lihat juga sangat berpengaruh ya, jadi perlu diperhatikan bagi arsitek yang merancang. Kemudian ini adalah gaya-gaya arsitektur yang ternyata mereka pilih ya, para pengunjung pilih. Mereka sangat cenderung sekali atau memilih dengan gaya arsitektur klasik, tropis, minimalis gitu ya. Ini secara berurutan. Namun mereka tidak memilih gaya arsitektur industrialis ya, modernisme dan vernakular gitu. Mungkin gaya tren itu menunjukkan bahwa klasik dan tropical itu menjadi pilihan utama. Kemudian untuk preferensi warna tampilan bangunan ya, itu menunjukkan bahwa warna-warna hangat itu menjadi pilihan utama, dan warna hangat ini merupakan kelompok warna yang dinilai memang dapat menggugah nafsu makan ya, nafsu makan dan minum gitu. Nah ini sehingga sangat cocok dengan temuan kami Bapak Ibu. Kemudian ini relevansi material terhadap pola kunjungan itu juga menunjukkan penting sekali ya untuk menentukan kunjungan dan repetisi. Dan ini tingkat pilihan ya, ternyata para pengunjung itu sangat memilih ya material kayu itu menjadi yang preferensi utama gitu, kemudian diikuti oleh bambu, kemudian beton dan batu bata ya sebetulnya ya, ini ya masonry. Kemudian untuk tingkat kenyamanan itu juga cukup penting ya bagi alasan berkunjung para pelanggan, dan repetisi ini menunjukkan poin 3 yang menunjukkan itu sangat relevan ya. Kemudian yang paling dari sekian itu ya, penghawaan kita tidak mengukur kelembapan, tapi adalah pilihan situasi ya Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa indoor dengan artificial conditioning ya, ventilation atau penghawaan itu menjadi pilihan yang teratas gitu. Mereka pasti akan memenuhi ruangan-ruangan ini gitu ya sebelum ke ruangan yang lain ya. Kemudian semi outdoor ini tentunya tidak ber-AC ya, ventilasi penghawaan alami. Kemudian indoor ya, tapi dengan ventilasi atau penghawaan alami. Ini shaded outdoor itu adalah outdoor tapi tetap ada penutupnya ya, bukan penutup atap ya, tapi dia teduh ya, outdoor tapi teduh. Kemudian yang paling tidak preferable adalah outdoor yang benar-benar terbuka ya. Ini mungkin karena kenyamanannya sangat dipengaruhi oleh waktu gitu ya Bapak Ibu. Sebagai penutup, Bapak Ibu, nah hasil studi ini menunjukkan bahwa seluruh unsur desain fisik bangunan kafe itu ternyata berpengaruh terhadap alasan berkunjung, dan tentunya repetisi terhadap kunjungan gitu ya. Bagaimana pengunjung mengapresiasi ruang dengan segala unsur-unsur dan preferensi terhadap masing-masing alternatif yang ditawarkan tadi ya, urutan-urutan material, gaya arsitektur, kemudian ada penghawaan, dan seterusnya.
Kemudian ini adalah slide terakhir Bapak Ibu. Lalu apa implikasinya terhadap bisnis kafe dan praktek arsitektur? Jadi kami menilai bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi aspek perancangan arsitektur yang tepat guna untuk mendesain sebuah jenis usaha bisnis kuliner, pada khususnya coffee shop ya, atau sebuah kafe. Mungkin sekian Bapak Ibu yang dapat kami paparkan ya. Ini mohon ada pertanyaan, tanggapan atau masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Holif, paparan yang sangat menarik gitu ya. Berikutnya kami persilahkan ke Prof. Woko. Sebelumnya terima kasih juga yang sudah bergabung dengan kita semuanya dari para kolega sahabat dari universitas lain. Di sini ada Pak Dr. Rinaldi Mirza, sama dan Pak. Mohon maaf baru bisa menyapa. Kemudian Pak Firman Syah Bahtiar dari Universitas Tantri Abeng. Kemudian juga dari IA Jawa Barat ada Pak Rey Muhammad G. Segovia dan Pak Aziz Yon Haryono dari YKPN. Selamat datang Pak, terima kasih sudah gabung bersama kami. Monggo yang berikutnya saya persilahkan Prof. Woko untuk menyampaikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat Sudah materi Prof, saya? sudah sangat jelas. Sudah. Matur sekali Bapak Ibu dosen dan alumni ya tadi, lalu beberapa dosen dari mitra UII, lalu juga para mahasiswa yang saya hormati juga. Baik, saya akan menyampaikan hasil penelitian ini. Jadi prototipe toilet berbahan dasar pipa pralon dan papan GRC. Saya akan membahas hanya sebagian kecil saja, yaitu bahan dan cara konstruksinya. Ini adalah hasil yang ada di gambar ini adalah hasil prototipe. Ini ukuran 1,3 kali 1,3. Kolomnya dari Pralon. Saya dapat informasi dari Rucika, Pralon itu bisa bertahan 30 tahun. Sehingga ini cukup menarik untuk bisa dikembangkan. Lalu ini dindingnya GRC, rangkanya Pralon, dindingnya GRC, rangka atapnya Pralon, atapnya atau gentengnya juga GRC. Saya menggunakan 6 mili ya. 6 mili, kalau dindingnya bisa 8 mili atau 9 mili atau 1 senti gitu. Lalu di sini lantainya juga GRC, saya cat dengan warna abu-abu di sini ya. Lalu dindingnya juga dengan GRC. Lalu dinding di sebelah depan atas ini nanti akan saya perlihatkan di situ menjadi rak begitu, kira-kira begitu. Lalu yang menjadi latar belakang saya kira utamanya di perumahan saya itu punya satpam. Kadang-kadang ada tamu, lalu dia kalau buang air di sungai. Nah itu sudah bertahun-tahun ya. Bayangkan saja, Ngori Indah itu ada di Dusun Kerajaan, usianya sudah 30 tahun, lalu 5 tahun terakhir atau berapa itu punya satpam. Sehingga mereka kalau buang air di sungai, sehingga kita perlu memikirkan toilet untuk satpam dan umum begitu. Lalu kadang-kadang di balai pertemuan juga ada kegiatan sehingga perlu juga toilet untuk jaga-jaga saja. Lalu perguruan tinggi juga punya tanggung jawab untuk inovasi. Ya. Ini ada indeks inovasi global untuk global dan ASEAN. Jadi kalau ASEAN kita nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu di ASEAN, kalau di
global nggak ada nih, posisi kita nggak ada. Lalu ada beberapa sasaran yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah lokasinya di mana. Kita harus diskusi dengan warga. Lalu desain toiletnya seperti apa, RAB-nya seperti apa, lalu fasilitas kelengkapannya seperti apa sehingga menjadi prototipe. Lalu yang cukup menarik nanti adalah bagaimana proses pelaksanaan pembangunan. Ini beberapa tinjauan pustaka. Kalau di umum itu kalau orangnya 10-20 orang perlu 2. Tapi untuk RW kami karena kebutuhan utamanya itu adalah untuk satpam dan tamu atau yang memerlukan ketika ada rapat warga, itu kita asumsikan ya sekitar 10 saja di penggunanya atau lebih kecil selama ini. Sehingga kita perlu hanya membangun 1. Selain itu juga butuh biaya dan sebagainya, sehingga kita hanya akan menyediakan 1. Lalu di sini kita juga mengacu pada SNI ya. Di sini ada toilet, lalu ada pembuangan air kotor, lalu ada air bersihnya dan sebagainya. Kita akan coba lengkapi di dalam pelaksanaan. Lokasi pembangunan ada di kalau kecamatannya Ngemplak, kabupatennya Sleman, kalau dusunnya Dusun Kerajaan, kalau RW-nya RW 68. Yang pertama adalah penentuan lokasi. Kita beberapa kali rapat dengan warga, lalu rapat dengan RT, lalu kita juga setuju untuk membangun, untuk membiayai dan sebagainya. Berikutnya survei lapangan. Setelah ada penentuan lokasi, kita survei lapangan. Ada alternatif 1 dan 2. Yang satu adalah mepet dengan balai, nempel begitu bangunannya. Lalu yang kedua berjarak. Akhirnya kita putuskan berjarak. Lalu kita akan coba untuk memulai membuat satu desainnya. Tahap desain kita mulai dengan denahnya, lalu seterusnya ya denah tambah potongan dan sebagainya kita selesaikan. Lalu RAB-nya untuk yang untuk kelembagaan di sini kita usulkan 10 juta, lalu ada iuran 8 juta dari warga, lalu juga ada material dari warga dan sebagainya. Lalu kita juga butuh material yang lain yang di luar 10 juta itu seperti tangki air, jaringan air bersih, air kotor dan sebagainya. Ini adalah bagaimana langkah kita lalui untuk pertama melaksanakan. Kita buat fondasinya, kita buat slope, lalu kolom, lalu ring dan sebagainya. Lalu kita buat atapnya, lalu baru pada dinding-dindingnya. Ini material utamanya adalah pralon AW ya. Ada 2 kualitas ya, AW dan kita pilih yang AW yang lebih tebal. Lalu kita gunakan bataku untuk fondasi, lalu kita gunakan besi diameter 10 itu untuk kita pasang di tengahnya pralon ya, lalu kita isi dengan pasir semen itu. Lalu untuk atapnya kita gunakan GRC. Penyiapan lokasi tadi kita sudah diskusikan, ada di belakang balai RW. Lalu ini adalah menggali pondasi, lalu membuat pondasinya, lalu mulai membuat slope-nya, lalu memasang kolom sampai ring dan sebagainya. Kita gunakan kenili yang ada di lapangan ya atau di pasaran. Lalu ini adalah pengecatan untuk atap, kita pasang atap. Lalu ada 2 model dinding ya, yang dinding polos gitu, ini dindingnya. Ini pintunya, jadi dindingnya ada 2 model, yang panel, lalu dibuat frame, lalu akan muncul menjadi rak gitu. Jadi ini keuntungannya kalau kita menggunakan bahan GRC, kita bisa membuat frame dari GRC, lalu kita pasang dindingnya, kita punya dinding dan
sekaligus punya raknya untuk bahan penyimpanan dan sebagainya. Untuk dinding itu persis seperti pintu ini, ada plepetnya gitu ya. Ada plepetnya, lalu kita pasang panelnya dan sebagainya. Ini pintunya. Ini adalah untuk lantainya. Lantainya kita juga pakai GRC, kita cat dengan cat lantai, sehingga prosesnya relatif semuanya GRC dan pralon, lalu kita gunakan cat. Sebagai kesimpulan bahwa bangunan dengan bahan pralon dan GRC itu cukup mudah ya, karena ini menjadi bangunan precast, karena menggunakan bahan-bahan yang ada di pasaran. Sehingga dari ujung Sabang sampai Merauke, itu yang namanya GRC mudah diperoleh, pralon juga mudah diperoleh. Pembuatan relatif cepat, alatnya sangat sederhana, menggunakan gerenda sebagai gergaji, lalu bur dengan baut untuk pemasangan hubungan antara pralon dan GRC. Saya kira materi ini menjadi awal dari produk sederhana berbahan dasar pralon dan GRC. Kami akan terus mengembangkan, saya mendorong agar lab juga bisa bergerak untuk lebih aktif dalam hal ini, karena tantangan kita adalah join-join seni yang di lapangan itu kita butuhkan, tapi di pasaran belum tentu ada, sehingga kita perlu modifikasi. Sehingga kelanjutan dari produk ini saya mengusulkan sejumlah proposal, akhirnya kita alhamdulillah dapat pendanaan untuk tipe 30 dan tipe 36 untuk rumah sederhana berbahan dasar GRC dan pralon. Satunya dengan apa? Dengan baja ringan, kita kombinasi tiga itu sehingga kita dapat dari strategis nasional, kita juga dapat dalam tahun ini ya, juga dapat dari Kedereka. Jadi dalam tahun ini saya sedang ini dalam proses membuat 4 tipe rumah sederhana, tipe 30 dan tipe 36. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Koko, luar biasa ini tadi paparan dari beliau menginspirasi kita semuanya. Baik, di kolom chat sudah ada pertanyaan, satu untuk Pak Holif dan satu lagi untuk Prof. Suparwoko. Jadi ini untuk Pak Holif dari Dr. Rinaldi Mirza. Pertanyaannya adalah bagaimana korelasi dampak yang jelas antara desain dengan penjualan? Tolong dijabarkan variabel yang terkait dengan desain tersebut, serta adakah contoh sampel beserta dampaknya? Terima kasih. Kemudian nanti ini ada pertanyaan untuk Prof. Koko dari Pak Agus. Pertanyaannya adalah bagaimana aspek durabilitas atau kewetan dinding GRC jika terus-menerus terkena air dari area toilet, khususnya pada area dinding GRC di bagian bawah ketinggian 10 cm sampai dengan permukaan lantai. Terima kasih. Monggo Pak Holif bisa direspon pertanyaan dari Dr. Rinaldi Mirza. Ya, terima kasih Pak Rinaldi atas pertanyaannya. Ini terkait penjualan ya. Ini sayangnya di penelitian kami memang batasannya itu tadi selain pada hospitality-nya ya, itu terkait penjualan juga kami keluarkan ya. Jadi ini hanya persepsi atau preferensi pelanggan gitu ya, kunjungan pelanggan itu pengaruh desain yang kami tanyakan ya di dalam kuesioner itu terhadap alasan kunjungan mereka gitu ya, atau pengaruh terhadap repetisi kunjungan mereka. Nah ini mungkin kita bisa lanjutkan ini mungkin ya pada penelitian berikutnya, nanti kita mungkin akan mencari ya, menelusuri bagaimana dampak yang jelas gitu. Ini terkait dengan apa namanya penjualan ya secara dalam nilai rupiah gitu ya tentunya ya, kita mengukurnya dan korelasinya terhadap dampak arsitektur ya, atau kebalik ya, dampak arsitektur terhadap penjualan. Namun sayangnya kita tidak sedang meneliti itu gitu Pak Rinaldi. Terima kasih. Bu Dia.
Terima kasih Pak Khalif. Ini ternyata ada yang masuk pertanyaan ke saya untuk Pak Khalif sekalian nih Pak. Apakah ada pemahaman pengunjung yang ditanyai paham tentang langgam arsitektur? Nah, baik, Yes. terima kasih Monggo. Bu Dia. Jadi terkait menjembatani ya, terkait pemahaman. Jadi setiap kuesioner yang kita ajukan itu kita sertai dengan contoh-contoh ilustrasi begitu, termasuk langgam gaya arsitektur, kemudian ruangan-ruangan tadi yang dimaksud dengan eksterior, kemudian apa namanya outdoor, semi outdoor itu seperti apa itu pasti kita apa namanya sertakan dengan gambar ya, sehingga kita menjebatani gitu antara surveyor itu dengan yang disurvei begitu ya atau sampel. Nah kemudian ini kami juga eh, tentunya mendampingi begitu ya ketika kuesioner ini disebarkan bila mana nanti apa namanya sampel atau pengunjung ini bertanya gitu terkait deskripsi yang kurang jelas atau gambar yang kurang jelas nanti kita akan jelaskan gitu ya pada setiap pertanyaan gitu. Baik, terima kasih Pak Khalif atas responnya. Berikutnya, monggo Prof. Woko eh, bisa menjawab pertanyaan dan ini juga ada tambahan satu pertanyaan dari yang masuk ke saya, Prof. Woko. Jadi tambahan pertanyaannya adalah berapa harga pokok per meter persegi atau harga konstruksi per luasnya. Jadi ada dua pertanyaan, Prof. Woko. Matur nuwun. Yang pertama tadi lantai ya. Jadi salah satu Dinding, fungsi Prof. GR. Halo? Jadi ketahanan dinding GRC yang pertama. Dindingnya atau di lantainya? Kalau di sini di dinding, Oh, di keawetan dinding. dinding. Nggih. Semakin tebal, semakin bagus. Artinya semakin tebal, semakin mahal. Gitu. Yang saya gunakan untuk toilet ini kemarin, kalau nggak salah 9 mili ya. Itu cukup keker banget lah gitu ya. Lalu perlu diketahui bahwa GRC itu secara awal didesain itu untuk lantai yang terutama lantai tingkat ya, bisa lantai 2, bisa lantai 3 begitu dengan tebal 18 mili minimal atau 2 cm itu sudah umum ya, memang didesain untuk itu. Jadi kalau untuk dinding saya kira tidak masalah ya. Kita juga sudah lakukan beberapa tipologi selain toilet, saya juga membuat rumah sederhana tipe 24. Jadi untuk dinding yang saya kembangkan yang pertama dari plepet tadi. Lalu yang kedua saya pakai rangka yang tadi muncul di ada rak tadi. Nah, seterusnya saya akan terus mengembangkan pola yang dengan frame. Frame-nya itu menggunakan 2 kali 6 mili menjadi frame 60 modul itu. Ini kecenderungannya menjadi modul frame-nya lalu ditempel dengan GRC yang tebalnya tergantung keinginan kita. Minimal yang saya sudah lakukan itu 8 mili. Lalu bisa 9 mili. Bisa 1 senti. Itu lebih baik, itu lebih kuat dan sebagainya. Lalu kalau untuk lantai bukan tingkat, lantai dasar, saya menggunakan 6 mili. Ya. Nah, ketika membuat lantai dengan GRC yang harus hati-hati adalah perkerasannya, membuat apa itu plesternya gitu ya, zaman untuk lantainya sebelum atasnya itu dipasang GRC. Jangan sampai itu memasangnya belum kering misalnya, itu akan bermasalah ketika diinjak. Sehingga kalau bisa spesinya udah kering, lalu udah keras, baru ditempel dengan GRC, lalu dicat dengan cat lantai. Cat lantai itu juga sekarang banyak variasinya, bagus-bagus dan ada yang dengan epoksi itu ya, jadi semacam kelihatannya itu bisa seperti keramik juga, anti gores dan sebagainya. Ini luar biasa, jadi
Saya ingin mengajak teman-teman ya menggunakan fabrikasi yang ada tersedia di pasaran, lalu kita mencoba membuat arsitektur yang murah ya, bangunan yang murah, karena cenderung cepat dengan peralatan yang relatif sederhana. Ada lagi, Bu Dia, kayaknya ada lagi ya tadi. Tadi yang pertanyaan kedua adalah berapa harga per meter Oh perseginya? iya, iya. Eh, kita mencari ya, karena ini awal jadi kadang-kadang kan kita mendiskusikan ya, sehingga butuh waktu, material gagal dan sebagainya. Tapi perkiraan kami berjalan, kami diskusi dengan tukang, dengan developer, itu bisa lebih murah 20% ya. Sekarang saya mematok harga untuk satu lantai itu 2 juta per meter persegi. Tapi kalau dua lantai bisa sampai 3 juta. Ini kan dalam tanda petik relatif murah. Dan dia sedang akan dapat dana lagi nih untuk mengembangkan Masjid Ontowiryo untuk ruang santri 2 lantai, yang bawah untuk kelas, yang atasnya untuk restoran, untuk rest area itu, ada resto begitu. Saya akan gunakan pralon kalau enggak 5 inci, itu 8 inci. Dan keni-keni yang tersedia atau membuat satu modifikasi. Jadi dari segi harga relatif lebih murah. Begitu, Mas Tono. Baik, Prof. Woko, nanti mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut dari eh, eh, semuanya yang hadir di sini, bisa nanti menghubungi langsung pada narasumber ataupun peneliti yang ada di sini. Terima kasih sekali Prof. Woko, terima kasih sekali Pak Khalif. Demikian sesi 2 untuk JARS Week hari ini. Ini ada lagi kolega kita, Pak Beni Kristiawan dari Arsitektur Atmajaya. Selamat datang Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Jadi dari hari ini kita belajar banyak dari kelima penelitian Bapak-Bapak semuanya. Jadi penelitian ini semuanya terus berjalan. Jadi kita belajar bagaimana permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian bagi adik-adik mahasiswa gitu, bagaimana memilih topik, permasalahan, kemudian sampai metode. Jadi tadi eh, Prof. Nur dan Pak Khalif juga sangat detail menjelaskan bagaimana memilih sampel, kemudian bagaimana memilih responden dan seterusnya. Kita bisa belajar banyak dari sini gitu. Dari Pak Supri kita tadi belajar masjid yang mungkin selama ini eh, kita tiap hari lihat tapi tidak begitu peduli untuk itu gitu. Kemudian dari eh, Pak Uut kita belajar bagaimana nanti kita future heritage yang nanti akan berkembang itu seperti apa, belajar dari pengalaman kemarin di Candi Kimpulan. Kemudian Prof Nur yang tadi assessment tools yang sangat menarik gitu untuk melihat jadi chart dan seterusnya, ini sangat cocok untuk arsitek yang kalau ngelihat yang warna-warni itu mungkin lebih senang gitu daripada kalau nanti diminta untuk menghitung dan seterusnya. Kemudian Pak Holif juga sangat menarik karena ini penelitian yang kekinian sekali gitu. Jadi teman-teman di sini mahasiswa bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian Prof. Woko yang berangkat dari material-material yang fabrikasi, dan menariknya adalah ini akan dikembangkan jadi tipe-tipe yang lebih besar gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih untuk semua atensinya dan kemudian semua diskusi yang sangat menarik. Semoga diskusi kita ini bermanfaat dan bisa menjadi pemantik untuk penelitian-penelitian berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi seluruh peserta yang ada di sini, baik dosen dari JARS maupun kolega dari universitas lain dan teman-teman mahasiswa. Marilah kita akhiri diskusi Research Week hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu semester depan di JARS Research Week berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Rahmatullah. Ya. Ya, Keren semua Bapak.